Partai Demokrat mengklaim hanya koalisi perubahanlah yang sudah memiliki calon presiden capres untuk diusung di tahun 2024. Koalisi perubahan ini terdiri dari Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka sudah mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan sebagai capres di tahun 2024. Meski koalisi perubahan benar-benar sudah bulat mencalonkan Anies capres 2024, tapi yang masih jadi pertanyaan siapa yang pantas mendampinginya sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri, menyatakan pihaknya menyerahkan Anies Baswedan untuk menentukan sendiri bakal cawapres yang layak menjadi pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Berikut dilansir dari tribunnews.com, 6 sosok yang bisa disebut potensial bagi pendamping Anies. Yang pertama, Agus Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono, AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 hingga 2025. Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, lahir di Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 1978. Selain menjadi Ketua Umum Demokrat, AHY adalah Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute dan founder AHY Foundation. AHY adalah putra sulung dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herawati Ani Yudhoyono. Sebelum terjun ke dunia politik, AHY berkarir sebagai militer profesional di TNI selama 16 tahun. AHY memulai karir politiknya sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017. Yang kedua, Ahmad Heriawan. Nama Ahmad Heriawan juga disodorkan oleh PKS sebagai partai koalisi. Aher, sapaan akrab Ahmad Heriawan, disebut-sebut memiliki basis massa di Jawa Barat. Ahmad Heriawan merupakan tokoh senior PKS, ia kini menjadi wakil ketua Majelis Syura. Ia bergabung dengan PKS sejak awal partai itu berdiri, bahkan semenjak masih bernama Partai Keadilan atau PK. Karir politiknya, pria kelahiran Sukabumi 19 Juni 1966 ini berangkat dari aktivitas dakwanya dengan pergerakan Tarbiyah. Usai pemilu 2004, Aher menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2004 hingga 2009. Pada 2008, ia mengikuti pemilihan umum Gubernur Jawa Barat dan berhasil terpilih bersama Dede Yusuf. Setelah itu, pada 2013, ia kembali maju mencalonkan diri gubernur, kali ini bersama Deddy Miswar yang menjadi wakilnya. Total 10 tahun ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan selama itu banyak pula penghargaan yang ia peroleh. Yang ketiga, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Kofifa Indar Parawansa lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 19 Mei 1965. Dikenal aktivis perempuan, pernah menjabat Ketua Perempuan pertama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Surabaya. Kofifa Indar Parawansa juga terpilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Selain itu, Kofifa Indar Parawansa juga sempat aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kofifa pernah bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan pada 1997 hingga 1998. Setelah dibukanya sistem multipartai, ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Pernah jadi anggota DPR dan menteri, yakni Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial Kabinet Kerja. Kini ia dipercaya jadi Gubernur Jawa Timur. Yang keempat, Putri Presiden Gus Dur, Yeni Wahid. Memiliki nama lengkap Sanuba Arifah Kapso, Yeni Wahid merupakan putri kedua Gus Dur dan Sinta Nuria. Mengikuti jejak sang ayah, Yeni juga aktif sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Yeni ditunjuk sebagai staf khusus bidang komunikasi politik di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006. 1 tahun setelahnya, dia mengundurkan diri. Sejak 2014, Yeni menjabat sebagai Direktur The Wahid Institute, organisasi yang dia dirikan bersama sang ayah dan beberapa tokoh lainnya. Yeni Wahid juga lalu lalang di panggung politik. Dia mulanya aktif di Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang juga menaungi Gus Dur dan banyak tokoh NU lainnya. Yeni sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKB selama 2005 hingga 2008. Yang kelima, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil oleh beberapa lembaga survei disebut sebagai cawapres favorit. Belum lama ini dia berlangsung ke Partai Golkar. Saat ini Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil dulunya dikenal arsitek. Ridwan Kamil mulai terjun ke dunia pemerintahan ketika pada 2013 ia diusung sebagai calon wali kota Bandung oleh PKS dan Gerindra berpasangan dengan Odet Muhammad Daniel sebagai wakilnya. Hasilnya, Ridwan Kamil dan Odet berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Kota Bandung tersebut dan dilantik pada 16 September 2013. Yang keenam, mantan Panglima TNI Andika Perkasa.
Andika Perkasa sering disebut-sebut cawapres potensial Anies Baswedan dari kalangan militer. Andika Perkasa lahir pada 21 Desember 1964 dan merupakan lulusan Akademi Militer Angkatan 1987. Ia mengawali karirnya di jajaran Komandan Pasukan Khusus. Selain mengenyam pendidikan militer di Akmil, Andika juga mempelajari berbagai bidang keilmuan dan meraih gelar sarjana ekonomi hingga doktor dari George Washington University, Amerika Serikat. Di era Presiden Jokowi, dia pernah menjabat Kepala Staf TNI AD, menggantikan Jenderal Mulyono pada November 2018. Jabatan terakhirnya adalah Panglima TNI. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.